Hai semuanya. Di video kali ini, kita akan mengajak kalian untuk melihat keindahan kota Istanbul dari stasiun Haliç Metro ini, mengunjungi tangga yang populer dan estetik di Istanbul, mempelajari sejarah salah satu menara yang populer di kalangan turis, melihat keindahan arsitektur gereja Hagia Triada, explore Istiqlal Street, salah satu jalan yang paling terkenal di Istanbul, dan eksplor kawasan Taksim yang bersebelahan dengan Istiqlal Street, mengunjungi dan melihat keindahan arsitektur gereja Saint Anthony, juga melihat keindahan arsitektur Cicek Passage, berjalan kaki dan melihat indahnya pemandangan dari jembatan Galata, menelusuri area yang populer di Istanbul, Turki, dan lainnya. Jadi tonton terus videonya sampai akhir, semoga kalian suka sama videonya, dan happy watching! Oke, sebelum kita beraktivitas, kita mau sarapan dulu di Simit Saraya. Kita pilih makan roti untuk sarapan sebelum beraktivitas. Jadi orang sini itu budaya sarapannya ya begini aja guys. Dan aku selama tinggal di sini itu lama-lama jadi ikutan terbiasa juga untuk sarapan makan roti aja gitu, dan itu cukup buat aku. Mereka nggak cuma jualan roti aja, tapi berbagai macam dessert kayak gini juga ada. Bir tane patates çıtır kalem börek. Bir tane sosisli kaşarlı. Bir tane simit. Oke, jadi ini semua yang kita pesan. Pertama simit, ini adalah roti bulat khas Turki. Terus ada roti yang isi keju sama sosis. Dan ada börek, itu isinya kentang gitu, makanan khas Turki. Oke, sekarang kita mau makan dulu. Afiyet olsun. Sayangku, Ya. kamu mau pergi sekarang? Yes, aku mau pergi sekarang. Oke, ayo pergi sekarang. So, kita mau ke park ya. Aku mau lihat daun kering. Sekarang lagi musim gugur, jadi semua pohonnya, daunnya tuh bakalan kayak gini. Ada anjing gede banget di situ lagi berbaring, tapi dia nggak nakal guys, nggak agresif gitu ya, kalem banget. Baby, ini namanya Gezi Park ya. Gezi Park deket Taksim. Kalau kalian mau jalan-jalan ke sini juga bisa. Apalagi kalau musim gugur kayak gini tuh cantik banget guys, banyak daunnya gitu loh. Taksim Square merupakan salah satu landmark kota yang paling terkenal di Istanbul, diapit oleh Masjid Taksim di sisi barat, Hotel Marmara di selatan, Pusat Kebudayaan Ataturk di timur, dan Taman Gezi di utara. Beberapa jalan juga bertemu di sini seperti Jalan Istiqlal, Tarlabaşı, Gümüşsuyu, Sarazelviler, dan Cumhuriyet.
Taksim Square ini juga merupakan tempat berdirinya Monumen Republik Turki. Monumen Republik atau dalam bahasa Turkinya itu disebut Cumhuriyet Anıtı adalah sebuah monumen untuk memperingati pembentukan Republik Turki pada tahun 1923 dan diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1928. Monumen ini setinggi 11 meter, satu sisi melambangkan Republik Turki dan sisi lainnya melambangkan Perang Kemerdekaan Turki. Oh ya, ATM di sini itu ada di luar kayak gini guys, jadi nggak di dalam ruangan kayak di Indo gitu ya. Selanjutnya kita akan mengunjungi Gereja Hagia Triada. Aku penasaran banget sama arsitekturnya secara langsung tuh kayak gimana. Hagia Triada adalah sebuah gereja ortodoks Yunani di Beyoğlu, Istanbul. Terletak di barat daya Taksim Square, di persimpangan Jalan Meşelik, Jalan Istiqlal, dan Jalan Serazelviler. Gereja ini didirikan pada tahun 1880 dan dianggap sebagai gereja ortodoks Yunani terbesar di Istanbul saat ini. Dan gereja ini masih aktif digunakan oleh komunitas Yunani. Oke, sekarang kita udah balik ke Jalan Istiqlal lagi. FYI, pedagang kaki lima di Turki itu mereka cuma jualan jagung bakar, chestnut, terus ada roti simit gitu, dan biasanya ada mie dia juga, cuma aku nggak rekam. Seketika aku tuh langsung kangen sama Indo gitu loh, kayak kangen abang bakso, cilok, batagor, dan lain-lain. Istiqlal Street adalah jalan yang terletak di distrik Beyoğlu, Istanbul. Nama Istiqlal diperoleh setelah deklarasi Republik pada 29 Oktober 1923 untuk memperingati kemenangan Turki dalam Perang Kemerdekaan. Jalan raya ini telah memegang gelar sebagai jalan raya paling populer di Turki sejak akhir abad ke-19 hingga saat ini, yang dikunjungi oleh sekitar 3 juta orang dalam satu hari sepanjang akhir pekan. Jalan ini sepanjang 1,4 km yang berisi restoran, kafe, tempat hiburan, mall, galeri seni, dan berbagai macam toko seperti toko baju, toko buku, dan lain-lain. Jalan ini selalu ramai pengunjung, salah satu destinasi yang wajib dikunjungi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara di Istanbul. Jalan ini juga terkenal dengan tram berwarna merahnya yang disebut tram nostalgia. Awalnya tram ini menggunakan kuda pada tahun 1871, lalu secara bertahap beralih ke tram listrik. Sayangnya tram ini ditutup pada tahun 1956 dan berakhir sepenuhnya pada tahun 1966. Lalu tram ini kembali dibuka pada tahun 1990. Oh iya, kalau kalian ke Turki, jangan lupa cobain durumlay, ini tuh enak banget. Terus kebab di Indo yang biasa kalian lihat, itu sebenarnya doner namanya kalau di Turki. Dan fun fact-nya, foto presiden pertama di Turki itu lebih banyak dipajang di mana-mana daripada foto presiden yang lagi menjabat sekarang ini. Presiden pertama Turki ini disebut sebagai Bapak Pendiri Turki. Selanjutnya kita masuk ke Grand Pera. Ini tuh lorongnya cakep banget, jadi kita tertarik buat foto-foto gitu di sini.
Oke, setelah dari Grand Pera, kita mau pergi ke tempat lain. Di tengah keramaian Jalan Istiqlal, terdapat sebuah bangunan bersejarah yaitu Cicak Passage. Bangunan bergaya neoklasik ini dibangun pada tahun 1876. Nama Cicak Passage mulai dikenal pada awal abad ke-20 ketika para penjual bunga dari Rusia dan Eropa Timur mengisi lorong ini dengan bunga berwarna-warni. Lalu sepenuhnya berubah identitas menjadi sebuah kedai minuman pada akhir tahun 1950. Kini Cicak Passage telah berubah menjadi berbagai macam restoran dengan arsitektur Eropa yang elegan. Kalau kalian liburan ke Turki, jangan lupa untuk beli oleh-oleh hiasan magnet buat kulkas kayak gini, karena ini lucu-lucu banget buat hiasan di kulkas kalian. Selanjutnya kita akan pergi ke Avrupa Passage. Kita belum pernah pergi ke tempat ini sebelumnya, jadi kita lihat nanti ada apa aja di dalamnya. Waktu kita lagi jalan, aku tuh salfok sama lampu ala Turki ini karena menurutku ini tuh cantik banget. Ini adalah lampu mozaik khas Turki, salah satu kerajinan tangan yang paling khas dibuat dari potongan kaca warna-warni yang disusun secara manual. Teknik ini sudah ada sejak era Utsmaniyah dan masih dipertahankan sampai sekarang. Setiap lampu memiliki pola unik, menjadi simbol kehangatan rumah dan keberuntungan. Lampu mozaik ini bukan hanya sekedar dekorasi, tapi juga bagian dari warisan seni dan budaya Turki. Itulah sebabnya lampu ini banyak ditemukan di pasar tertutup besar seperti Grand Bazaar sampai toko-toko kecil di seluruh Turki. Terus ada teko tradisional untuk bikin kopi Turki juga. Kita juga nemu sandal kecil kayak gini. Aku nggak tahu ini cuman buat hiasan atau emang bisa dipakai untuk bayi gitu ya. Ini kayak bolo kucingku di rumah. Gemes banget. Gemes banget kayak bolo. Ini adalah Turkish Delight yang terbuat dari gula lalu diperkaya dengan rasa seperti rose, lemon, pistachio, dan lain-lain. Teksturnya kenyal dan manisan ini sudah dinikmati sejak era Ottoman dan sekarang menjadi salah satu oleh-oleh khas Turki. Selanjutnya kita mengunjungi gereja Saint Anthony dan untuk detail jam kunjungannya ada di sini. Ini adalah sebuah gereja Katolik megah bergaya neogotik Italia yang dibangun antara tahun 1906 sampai 1912. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Levantin Giulio Mongheri yang juga merancang bangunan penting lainnya di Turki seperti Maçka Palace di Nişantaşı dan Karaköy Palace, gedung bank yang saat ini dimiliki oleh Halkbank di Karaköy, Istanbul. Menariknya, komunitas Katolik di Istanbul sendirilah yang mengumpulkan dana untuk membangun gereja ini. Fasadnya yang khas dari bata merah, pintu kayu yang besar, dan jendela kaca patri menjadikan bangunan ini salah satu landmark yang ikonik di area Istiqlal Street. Sampai sekarang, gereja Saint Anthony tetap menjadi tempat ibadah aktif dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris, Italia, dan Turki. Gereja ini dibuka untuk umum dari wisatawan domestik sampai mancanegara.
HTM-nya free dan banyak wisatawan yang datang ke sini untuk menikmati arsitekturnya, menyalakan lilin, atau sekedar merasakan suasana yang damai. Ini adalah patung Paus Yohanes 23. Ia dikenal sebagai Paus Turki karena kefasihan dalam berbicara bahasa Turki dan kecintaannya yang sering diungkapkan terhadap Turki. Sayangku, Yes, baby. terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ngantuk ya. Ngantuk? Looks like bolu ya, baby. Gemas, gemas, gemas. Gemas? Gendut ya? Oke, sekarang kita lagi ada di perjalanan mau ke Galata Tower dan ketemu sama kucing ini lagi. Galata Tower, atau yang disebut dengan Galata Kulesi dalam bahasa Turki, adalah sebuah menara batu abad pertengahan di distrik Beyoğlu, Istanbul. Tinggi menara ini adalah 66 meter dengan diameter 16 meter. Awalnya dibangun sebagai menara pengawas, tetapi menara ini sekarang menjadi ruang pameran, museum, dan sebagai tempat untuk melihat keindahan Istanbul dari ketinggian. Menariknya, Galata Tower ini kadang-kadang dibuat untuk pertunjukan animasi juga seperti di video ini. Area ini selalu ramai dengan pengunjung, entah itu warga lokal Istanbul ataupun turis. Di area ini juga ada berbagai macam restoran dan kafe terkenal yang sering dikunjungi turis. Untuk informasi tiket masuk Galata Tower ada di sini. Jadi tiket masuk untuk turisnya itu sekitar 30 euro dan untuk warga Turki sendiri itu cuma 100 lira aja. Uniknya, informasi harga tiket dan pembayarannya itu mereka pakai tram ini yang udah nggak kepake gitu. Orang-orang pada antri di sini, kita sengaja nggak masuk karena hari udah sore dan antriannya juga panjang banget. So, kita mau pergi ke Kamondo Stairs ya? Yes. Yeah. Iya. Big dog ya. Dada anjing. Oke, sekarang kita udah sampai di Kamondo Stairs. Ini adalah tangga abad ke-19 di Bangkalar Caddesi atau Jalan Bank di kawasan Karaköy, Beyoğlu. Tangga melengkung ini dibangun sekitar tahun 1870 sampai 1880 oleh Abraham Salomon Kamondo. Itulah sebabnya tangga ini diberi nama Kamondo Stairs. Tangga ini terkenal karena dipotret oleh Henry Cartier-Bresson pada tahun 1964 dan ditampilkan dalam novel kriminal karya Barbara Nadel, Pretty Dead Things. Bentuknya yang unik tidak hanya fungsional tapi juga artistik.
Kini Kamondo Stairs menjadi salah satu spot foto yang terkenal di Istanbul. Apa kabar? Sekarang kita lagi ada di dekat jembatan Galata dan di sini pemandangannya bagus banget, apalagi banyak seagull atau burung camarnya juga. Jadi kita tertarik untuk ambil video dan foto-foto juga di sini. Galata Bridge adalah jembatan yang menghubungkan Eminönü dan Karaköy di atas Golden Horn. Jembatan ini terkenal dengan deretan pemancing, restoran di lantai bawah, dan pemandangannya yang memanjakan mata. Oke, selanjutnya kita pergi ke Eminönü. Tempat ini tuh terkenal sama balek ekmeknya. Dan uniknya mereka tuh masak ikannya itu di perahu kecil itu, guys. Apa ini? Osmanlı Lokması. lokması. This Dessert ya. dessert, yes. We call donat. This dessert. Balık ekmek. Gel sakin yer var. Deniz kenarı boş gel gel. Gel yer var yer var yer var yer var. Abla gel sakin yere gel abla. Gel çocuk var gel sıcak yer var gel abla. Abla. Jadi kita pernah makan di sini, cuman aku nggak suka sama rotinya karena keras. Taze balık, taze balık. Taze balık mean fresh fish. Oke, lanjut. Sekarang kita ada di Haliç Station. Sayang. Jembatan stasiun Haliç Metro ini terletak di distrik Fatih dan Beyoğlu di atas Golden Horn. Kalau kalian liburan ke Istanbul, aku saranin untuk mampir ke sini karena di jembatan ini kalian bisa melihat pemandangan yang indah banget. Ini pertama kali aku jalan di jembatan ini dan cukup kaget karena waktu metronya lewat itu kerasa banget getarannya kayak gempa gitu. Kalau kalian mau lihat sunset di sini juga bisa, tempatnya free dan kalian juga bisa bebas foto-foto di sini. Oke guys, jadi segitu aja video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. See you soon on the next video. See you soon. Dadah.